Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai memahami satu ilmu yang akan kita bahas, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu dari haknya seorang muslim kepada orang muslim yang lainnya. Salah satunya yaitu adalah memandikan jenazah. Ya, yang kita bahas kali ini adalah memandikan jenazah. Teman-teman, jenazah umat muslim yang meninggal dunia itu wajib dimandikan, kecuali jika seseorang yang meninggalnya itu karena mati syahid, seperti mati dalam membela agama Islam. Dan orang yang jenazahnya orang muslim ini harus kita mandikan, karena tidak mungkin jenazah ini bisa mandi sendiri. Maka dari itu kita sebagai sesama muslim, kita wajib atau harus memandikan. Teman-teman, memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Adapun tata cara dalam memandikan jenazah itu apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, ketika memandikan jenazah itu tidak syukur memandikan, tidak plak-plek saja, tapi ada tata caranya. Mari kita bahas bersama-sama. Tata caranya yang pertama dalam memandikan jenazah yaitu jenazah ditempatkan di tempat yang aman. Maksudnya bagaimana jenazah itu ditempatkan yang aman? Maksudnya tempat yang aman adalah tempat yang terlindung dari terik matahari, tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan dijauhkan dari pandangan orang yang banyak. Jadi ditempatkan sekiranya
tempat yang tertutup. Jangan sampai diletakkan di tengah jalan atau di pinggir jalan, biar banyak orang yang melihat, itu malah tidak baik. Serta diletakkan di tempat yang lebih tinggi, seperti dipan, seperti pokoknya tempat-tempat yang tinggi, agar air ketika dialirkan itu bebas mengalir dan tidak sampai mengenai tubuhnya. Kalau di desa-desa biasanya dikasih seperti spanduk, ditutup seperti dikasih serambi penutup agar tidak kelihatan orang banyak. Maka dari itu, teman-teman, itu tadi cara yang pertama. Teman-teman, tata cara memandikan jenazah yang nomor 2 yaitu siramkanlah air itu ke seluruh tubuh jenazah itu sampai airnya merata. Kita siram jenazah tersebut dengan air yang suci sampai air tersebut merata dari atas kepala hingga ujung kaki. Itu semua kita ratakan, jangan sampai ketinggalan. Ketika air itu merata, maka badan si mayit atau jenazah ini akan bersih. Bisa diolah-alik agar bagaimana caranya agar mayit ini tersiram secara merata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Teman-teman, tata cara yang selanjutnya adalah kuku, kaki, dan kuku tangan itu harus dibersihkan dari kotor-kotoran agar kotor-kotorannya keluar. Begitu pula bukan cuma kaki saja, bukan cuma di tangan saja, tapi juga kotoran yang ada di sela-sela gigi, yang ada di dalam mulut, itu juga harus dibersihkan. Mungkin bisa disikati agar terlihat bersih. Itu tata caranya. Jadi kuku-kuku yang kotor, yang kelihatan hitam, itu dibersihkan kotor-kotorannya. Dan juga bekas dari makanan yang menempel di gigi harus dibersihkan. Teman-teman, tata cara memandikan jenazah yang nomor 4 adalah kita mandikan jenazah tersebut dengan air yang dingin, bukan air yang panas. Karena air yang dingin
itu bisa atau tidak menyakitkan orang tersebut, karena orang yang meninggal ketika kita memegangnya itu rasanya katanya sakit. Saya juga belum pernah merasakan, tapi ada yang mengatakan kalau orang yang meninggal itu jika dipegang itu merasakan sakit. Maka dari itu ketika kita memandikan itu harus dengan cara yang lembut, pelan-pelan, tidak dengan secara kasar. Tapi tata cara yang ini adalah dengan air yang dingin, bukan air yang panas atau yang gimana. Tapi bukan berarti juga yang sangat dingin seperti kita beri air es, itu juga tidak baik. Yang dimaksudkan dengan air dingin di sini yaitu air yang biasa seperti air keran atau air yang dari sumber itu. Teman-teman, tata cara selanjutnya yaitu ketika kita memandikan jenazah itu jenazahnya ditutup, entah itu dengan sarung atau dengan kain. Biasanya kalau di desa-desa itu menggunakan sewek atau kain yang bisa menutupi. Bagaimanapun si mayit itu harus ditutupi auratnya ketika memandikannya. Tadi caranya kain penutup tadi itu dibuka, lalu air disiramkan ke tubuhnya atau dari ke atas kepala, nanti pelan-pelan sampai ke tubuhnya yang lain. Yang penting kain itu bisa menutupi auratnya. Teman-teman, tata cara yang keenam yaitu kita gosok atau kita bersihkan badan jenazah tersebut dengan menggunakan sabun. Biasanya dicampur air tersebut dengan kapur barus. Biasanya juga dengan daun widoro. Entah di desa lain apa itu namanya. Kalau biasanya di suatu daerah lain itu namanya daun widoro. Maka dari itu teman-teman, jenazah tersebut setelah kita siram bersih, kita beri atau kita gosok lagi
dibersihkan dengan sabun, dibersihkan sela-selanya dari kemaluannya, bokongnya, pokoknya sesuatu yang kelihatannya masih kotor, kita bersihkan jenazah tersebut dengan sabun. Teman-teman, tata cara memandikan jenazah yang terakhir adalah kita wudhui atau kita wudukan jenazah tersebut. Setelah kita wudukan, kita siram si mayit atau jenazah tersebut dengan air yang diberi kapur barus dan bunga-bungaan yang baunya harum, agar si mayit tersebut baunya harum. Karena ada sebuah hadis dari Ummi Atiyah, apa bunyinya? Dari Ummi Atiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah masuk menemui kami sewaktu kami memandikan anak beliau yang perempuan. Lalu beliau berkata, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau lebih, kalau kamu pandang baik lebih dari itu, dengan air serta daun bidara dan basuhan yang penghabisan hendaklah dicampur dengan kapur barus. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, mulailah oleh kamu dengan bagian badan sebelah kanan dan anggota wudhunya. Teman-teman, ketika memandikan jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka hendaknya yang memandikan itu juga harus laki-laki pula. Tidak diperbolehkan yang memandikan itu kaum perempuan, kecuali istri atau mahramnya, ibu atau saudara perempuannya. Jadi jika jenazahnya ini laki-laki, maka hendaklah yang memandikan itu juga harus laki-laki. Ada pengecualiannya. Jika yang memandikan itu perempuan, tidak apa-apa istrinya atau mahramnya. Begitu pula sebaliknya, jika yang meninggal seorang perempuan, maka yang memandikan haruslah dari kaum perempuan, kecuali suami atau mahramnya. Jadi suami dan mahramnya itu boleh memandikan
jenazah perempuan tersebut. Teman-teman, sekarang bagaimanakah jika yang meninggal itu anak-anak kecil, anak yang masih anak kecil? Jika yang meninggal anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, maka kaum laki-laki atau perempuan diperbolehkan untuk memandikannya. Apabila yang meninggal itu laki-laki, namun di tempat tersebut hanya ada perempuan yang bukan muhrimnya, maka perempuan tersebut tidak boleh memandikan jenazah, cukup ditayamumkan saja. Jadi ketika di suatu daerah itu ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, dan di daerah tersebut mayoritas penduduknya adalah seorang wanita, maka para wanita tersebut tidak boleh memandikan jenazah laki-laki tersebut, tapi jenazah laki-laki tersebut itu cukup ditayamumkan saja. Demikian juga sebaliknya, jika yang meninggal itu perempuan, hanya ada laki-laki yang bukan muhrimnya, maka jenazah tidak dimandikan, hanya cukup ditayamumkan saja. Teman-teman, orang-orang yang berhak memandikan jenazah yang paling diutamakan ialah keluarga terdekat dari jenazah tersebut yang mengetahui tata cara memandikan jenazah. Itu keluarga yang terdekat, dan keluarga tersebut itu mengerti tata cara. Maka dari itu kita memahaminya ini, mengetahui tata cara memandikan jenazah. Jika ada keluarga terdekat tapi tidak bisa memandikan jenazah, itu bagaimana? Jika tidak ada yang mengetahui, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang mengetahui tata cara memandikan jenazah, dan orang yang dipindahi hak itu dapat dipercayai amanahnya. Teman-teman, cukup sekian dulu ya pemahaman kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman dan kecerdasan kepada kita semua. Dan seperti biasanya, saya manusia biasa, banyak sekali kesalahan dan kekilafan. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan di hati semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.